Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Konosuba volume 16. Dalam part yang kedua ini cerita akan lebih berfokus kepada karakter Kazuma, Whis, dan juga Vanir dalam penjelajahan mereka di Dungeon Raja Abadi. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Kazuma telah mendapatkan bantuan dari Whis dan Vanir untuk membantunya menaikkan level, juga mereset levelnya untuk mendapatkan poin skill yang banyak. Pada part kali ini, cerita pun berawal dari karakter Kazuma, Whis, dan Vanir yang sedang berada di dalam dungeon terdalam dan yang paling legendaris yang ada di dunia ini. Saat di lantai pertama dungeon itu, mereka bertiga langsung disambut dengan para goblin yang menghadang mereka. Tapi para goblin itu langsung kabur ketakutan karena adanya Vanir. Di sini dengan santainya, Vanir pun ngoceh bahwa dirinya adalah bangsawan dari neraka dan mantan pemimpin pasukan Raja Iblis. Lalu, Vanir pun dengan santainya mengusir para goblin itu. Menurut pandangan Kazuma, normalnya keberadaan dari Vanir sama seperti keberadaan dari bos terakhir di dungeon. Tapi sekarang, ia malah menjadi vanguard yang mengusir para goblin untuk membantu Kazuma leveling. Di sini, Kazuma juga memberikan tatapan aneh kepada Vanir, karena memang meskipun Vanir menyebut dirinya sebagai bangsawan dari neraka, tetapi pakaiannya tidak pantas untuk sebutan itu. Karena memang, di sini Vanir memakai sendal jepit, celana pendek, dan baju setengah terbuka seperti seorang pria parubaya yang ingin pergi ke pantai ataupun berbelanja di supermarket. Di sini rasanya Kazuma benar-benar ingin banyak mengomentari tentang pakaian yang dipakai oleh Vanir. Karena memang bukankah aneh memakai pakaian seperti itu untuk masuk ke dalam dungeon? Normalnya orang-orang akan memakai perlengkapan bertarung yang lengkap ketika memasuki dungeon. Tetapi di sini Vanir tidak melakukan hal itu. Hal itu juga tidak dilakukan oleh Vanir saja, tetapi juga oleh Whis. Di sini, Whis juga mengenakan pakaian dress yang biasa ia pakai tanpa memakai armor sedikit pun. Bahkan di sini, Whis juga mengatakan bahwa ia sangat senang ketika akhirnya ia bisa berpetualang bersama-sama dengan Kazuma juga Vanir. Dan ia berkata bahwa ia akan menunjukkan kemampuan sebenarnya dari penyihir hebat yang pernah dikenal sebagai Kori no Majo. Whis pun mengatakan hal itu sambil berjalan di depan Kazuma dan Vanir. Di sini, Kazuma pun merasa heran karena Whis hanya memakai dress seperti itu. Lalu, ia pun menanyakan hal itu kepada Whis. Di sini, Whis pun menjawab bahwa seorang Lich hanyalah akan terluka oleh senjata sihir atau monster yang memiliki elemen sihir kuat saja. Dan ini adalah dungeon tepat di mana ia dan Vanir bertemu untuk pertama kalinya. Jadi, ia akan bersemangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menaklukkan dungeon ini. Setelah mendengarkan jawaban dari Whis, Kazuma pun merasa bahwa tidak masalah untuk sedikit lebih tenang sekarang ini. Panel cerita pun berpindah ke lantai 5 dungeon itu. Di sini, Vanir dan Whis pun benar-benar menggila, di mana mereka semua membantai para ogre yang ada di sana sampai hampir setengah mati dan membiarkan Kazuma untuk melakukan serangan terakhir kepada setiap ogre itu. Di sini, Kazuma merasa bahwa ia sangat bersalah karena membunuh monster yang sudah tidak berdaya ini. Tapi, apa boleh buat? Terlepas dari itu semua, di sini Kazuma juga mulai berpikir bahwa dungeon ini benar-benar dungeon yang sangat besar. Bahkan ukuran koridornya saja sangatlah luas sehingga bisa dilewati oleh 2 ekor naga sekaligus. Dan sekarang juga, sudah beberapa jam sejak Whis membawanya ke dalam dungeon ini. Dan tadi sangka, Kazuma sudah mencapai level 20. Ini adalah hal yang benar-benar luar biasa, karena memang biasanya seorang petualang membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai level 20. Tapi kenyataannya, Kazuma bisa mencapai itu dalam waktu beberapa jam saja. Lalu, sesuai dengan yang direncanakan, Whis pun akan menggunakan efek drain levelnya kepada Kazuma. Walaupun ia sangat ragu untuk melakukannya, tapi Vanir pun berkata bahwa Kazuma akan baik-baik saja, karena ia sudah melihat sedikit ke masa depan
dan melihat bahwa Kazuma akan tetap segar bugar ketika menerima efek drain level itu. Pada akhirnya, Kazuma pun berhasil mereset levelnya. Dan tentu saja hal itu membuat ia terkejut, juga sekaligus lega, bahwa ia telah berhasil mereset levelnya tanpa menerima cedera apapun. Namun, Vanir pun tiba-tiba berkata bahwa, "Jadi kau berhasil mereset levelmu ya?" Mendengar perkataan itu, Kazuma merasa bahwa Vanir sebenarnya tidak mencoba untuk melihat ke masa depan, dan lebih memilih melihat apakah keberuntungan Kazuma itu benar-benar nyata atau tidak. Dan tepatnya, pada saat itulah Kazuma merasa ingin sekali membuat Vanir menjadi poin XP miliknya. Mereka bertiga pun turun lagi hingga lantai 10 dari dungeon itu. Dan di sini, koridor dari lantai ini sudah mulai gelap. Tapi hal itu bukanlah masalah bagi ketiga karakter kita yang memang bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan. Di sini, Vanir juga mulai mengoceh lagi tentang ia akan mengalahkan bos terakhir dari dungeon ini dan menguasainya. Tapi hal itu langsung ditolak oleh Whis. Lalu ia juga berkata bahwa Vanir tidak boleh menguasai dungeon ini karena ialah yang akan membuatkan dungeon untuk Vanir yang bahkan lebih bagus daripada dungeon ini. Di sini, Kazuma pun mulai berkomentar tentang pakaian Vanir yang menurut Kazuma membuat Vanir terlihat lebih seperti monster yang langka dalam dungeon ini daripada seorang vanguard. Lalu, Vanir pun menjawab bahwa pakaian ini telah diberikan oleh ibu janda sebelah toko Whis. Nampaknya ibu itu melihat Vanir membersihkan selokan dengan jas. Maka dari itu, ia pun memberikan pakaian itu agar Vanir bisa leluasa bergerak dan membersihkan selokan tanpa takut jasnya terkotori. Dalam lantai 10 ini juga terdapat Kyberus sebagai penjaga, lalu Vanir pun meminta Whis untuk membunuhnya. Dan jika Whis berhasil, maka ia akan membiarkan Whis untuk makan selama seminggu. Di sini kita diperlihatkan lagi bahwa pegawai toko bisa menjadi majikan bagi pemilik tokonya. Perjalanan mereka pun berlanjut sampai di lantai 13 dungeon itu. Di lantai ini, mereka dihadang oleh naga yang berlevel cukup tinggi untuk bisa melawan Vanir secara fisik saja. Namun, naga itu pun langsung dikalahkan oleh Whis dengan sihir Cross Lightning-nya, dengan sekali sambaran saja. Lalu, Whis pun menggunakan sihir Cross Necromancy-nya untuk membangkitkan mayat dari naga itu untuk dijadikan anak buahnya dalam melakukan penjelajahan dungeon ini. Di sini tak disangka, level Kazuma juga sudah mencapai level 25. Dan tentu saja ia akan mereset levelnya lagi untuk mendapatkan skill point yang lebih banyak. Tapi Kazuma pun mengatakan bahwa sepertinya mereka harus beristirahat dulu di sini karena memang Kazuma juga sudah mulai terlihat kelelahan. Dan mereka semua pun setuju dengan ide dari Kazuma. Dan mungkin ini juga karena sudah setengah hari mereka sudah menjelajahi dungeon ini. Jadi Vanir dan Whis pun juga butuh istirahat. Dan kini, mereka juga udah sampai di lantai 13 yang seharusnya bisa ditaklukkan dalam 12 tahun. Tapi kini, mereka bisa melakukannya hanya dengan setengah hari saja. Hal itu dikarenakan Vanir juga selalu menggunakan penglihatan masa depannya untuk menghindari jebakan juga memilih jalan yang benar dalam dungeon ini. Selagi beristirahat, Vanir pun duduk di dekat Kazuma, lalu menurunkan tas yang besar yang dibawanya. Dan ternyata, tas itu berisikan banyak sekali barang berguna dalam penaklukan dungeon ini. Mulai dari gulungan penangkal monster, berbagai macam potion, juga berbagai macam makanan. Lalu Vanir pun berkata bahwa hari ini adalah harga spesial dungeon. Dan Kazuma bisa mendapatkan berbagai macam barang itu dengan harga 5 kali lebih mahal daripada biasanya. Yaps, iblis licik ini telah memanfaatkan situasi dengan baik dan berjualan di dalam dungeon kepada Kazuma. Mendengar perkataan dari Vanir, Kazuma pun merasa sepertinya ia mulai membenci iblis mata duitan ini. Tingkah Vanir tak hanya sampai di situ saja. Panel cerita pun sedikit berpindah kepada party petualang yang secara kebetulan berada di lantai 13 dungeon itu juga. Di sini, dikatakan bahwa party itu telah menjelajahi dungeon ini selama 12 tahun dan baru sampai di lantai 13 ini. Namun, keadaan mereka sangatlah tragis di mana mereka sedang dikejar-kejar oleh monster aneh mirip kucing yang sangat besar dan liar. Setelah sampai mencapai batas,
pemimpin party itu pun memohon kepada dewa untuk menyelamatkan mereka. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki yang mendekati mereka. Ternyata itu adalah Vanir yang ingin menawarkan berbagai macam dagangannya yang tidak laku dibeli oleh Kazuma kepada party itu. Tentu saja, hal itu membuat party itu sangat terkejut. Bahkan di sini party ini pun melihat Vanir mengelus-ngelus monster kucing yang mengejar mereka, layaknya seekor kucing peliharaan. Dan ternyata memang benar, monster kucing itu adalah hewan peliharaan yang umum di neraka. Dan monster itu bernama Neroid Neraka. Namun, Vanir masih heran kenapa Neroid Neraka ini bisa sampai ke dungeon. Vanir pun masih mengelus Neroid itu sambil memikirkannya. Tapi tak disangka, tangan dari Vanir pun langsung dimakan oleh Neroid itu dan membuat Vanir tak punya pilihan untuk membunuhnya. Melihat monster yang mengejar mereka dibunuh dalam satu serangan saja, party itu pun kembali terkejut dan menganggap Vanir sebagai dewa. Tapi di sini Vanir tidak mau dianggap sebagai dewa dan terus menawarkan dagangannya kepada party itu. Akhirnya, barang dagangan Vanir pun terjual semua dan party itu selamat dari kematian. Inilah yang disebut hal yang paling menguntungkan bagi Vanir. Bahkan, ia memiliki ide untuk membuka cabang toko Whis dalam dungeon ini. Panel cerita pun langsung berganti kepada karakter Whis dan Kazuma yang sedang bersembunyi dalam alat penangkal monster yang diberikan oleh Vanir. Saat itu, Kazuma pun sedang menggerutu karena Vanir meninggalkan mereka. Dan hal itu akan berakibat fatal bagi dirinya, karena Vanir merupakan vanguard dalam party mereka sementara ini. Jadi jika tidak ada Vanir, maka Kazuma lah yang harus menghadapi monster secara langsung, sementara Whis akan membantunya dari belakang. Tapi untungnya, penangkal ini masih cukup kuat untuk menghadang serangan monster dari berbagai arah. Dan itu bisa membuat Kazuma sedikit lebih lega. Namun, Whis berkata bahwa Kazuma tidak perlu khawatir, karena memang di sini mereka sudah mempunyai beberapa pasukan undead yang tangguh. Whis pun mengatakan hal itu sambil mengusap rahang naga peliharaan sementaranya itu, seperti sedang mengusap bulu anjing. Namun, ia pun berhenti berkata-kata setelah melihat sesosok yang berbeda di belakang Kazuma. Sosok itu memperhatikan mereka dengan mata yang cukup tajam, dan di sini mereka berdua pun mengira sosok itu adalah seekor monster. Tapi ternyata itu adalah gadis kecil yang berambut pirang. Whis dan Kazuma pun menjadi heran, kenapa ada seorang gadis kecil dalam dungeon sebesar ini. Lalu, setelah menanyakan hal itu, gadis pirang itu pun berkata bahwa dirinya telah diubah menjadi seorang monster kimera oleh pamannya. Dan pamannya itu menyuruhnya untuk tinggal di dalam dungeon ini sampai ia bisa mengubah tubuh gadis ini kembali. Merasa kasihan setelah mendengar cerita sedih tadi, Whis pun menawarkan dirinya untuk menyembuhkan tubuh dari gadis itu. Karena memang, ia adalah penyihir yang cukup handal dan bisa mengubah tubuh kimera menjadi manusia lagi. Awalnya gadis itu menolak, karena ia merasa Whis dan Kazuma akan ketakutan ketika melihat tubuhnya. Tapi karena desakan dari Whis, akhirnya gadis itu pun mulai keluar. Dan ternyata, tubuh dari gadis itu adalah seekor laba-laba dan hanya kepalanya saja yang berbentuk manusia. Gadis itu pun lari menuju Kazuma dan Whis seakan-akan ingin memangsa mereka. Dan tentu saja hal itu membuat Whis dan Kazuma menjadi sangat ketakutan dan bahkan mereka berdua hampir menangis bersama. Namun, langkah gadis laba-laba itu pun terhenti karena adanya Vanir. Dan ternyata, gadis itu bernama Amaryllis yang merupakan iblis kenalan dari Vanir. Benar saja, Amaryllis memang berniat memangsa Kazuma dan Whis tadinya. Namun, tujuan sebenarnya ia kesini adalah untuk mencari hewan peliharaannya yang kabur dari neraka, yaitu Neroid Neraka yang bernama Sterkly. Mendengar hal itu, Vanir pun menjadi keringat dingin, karena memang ia sadar bahwa Neroid yang ia bunuh adalah hewan peliharaan dari temannya sendiri. Karena tidak mau disalahkan, Vanir pun langsung mengajak Whis dan Kazuma untuk melanjutkan perjalanan mereka dan berpamitan dengan Amaryllis. Perjalanan mereka pun berlanjut sampai ke lantai 15 dari dungeon ini. Di sini, Vanir dan Whis sudah mulai kewalahan karena memang banyak sekali monster yang mendekati dan menyerang mereka ketika mereka baru saja masuk ke lantai ini. Bahkan di sini, Whis sampai-sampai menggunakan Drain Touch-nya kepada Vanir untuk meminta sedikit mana untuk melawan monster-monster itu.
Pada akhirnya, mereka pun bisa menghadapi monster-monster itu, dan Kazuma sudah meriset levelnya lagi sebanyak 2 kali. Namun sepertinya, perjalanan ini semakin berat bagi mereka, karena memang semakin banyak monster yang kuat di sini. Lalu, Vanir pun mulai bertanya-tanya kenapa banyak sekali monster yang mendekati mereka pada lantai ini. Lalu, dengan polosnya, Whis pun menjawab bahwa sepertinya situasi ini terjadi karena ia memakai Rosario yang dikatakan akan membawa pertemuan yang tidak terduga. Mendengar ocehan konyol dari pemilik toko itu, membuat Vanir sadar bahwa pastinya Rosario itu memiliki efek untuk memikat para monster. Lalu, dengan cepat Vanir pun membuangnya, dan ia pun berkata kepada Whis bahwa jika Whis ingin memiliki pacar, maka ia akan memperkenalkan dirinya dengan iblis kenalannya yang bernama Maxwell. Ia adalah pria yang tampan, tapi hanya memiliki setengah otak. For your information, Maxwell adalah iblis yang digunakan oleh Aldrich untuk mengutuk bapaknya Darkness saat di volume 7 lalu. Mendengar kata-kata hanya memiliki setengah otak, Whis pun langsung menolak tawaran dari Vanir, karena memang ia hanya ingin menikah dengan pria yang baik saja dan bukan pria yang gila. Walaupun ia tidak tampan, itu bukanlah masalah bagi Whis. Perjalanan mereka pun sampai di lantai 17 dari dungeon itu. Di sini, mereka pun memutuskan untuk istirahat, karena mereka semua sudah cukup kelelahan ketika menghadapi monster di lantai 15. Di sini, Kazuma pun sudah mencapai level 30, dan ia juga sudah mendapatkan skill point yang cukup banyak untuk mempelajari sihir tingkat lanjut. Jadi saat itu, ia pun berkata bahwa mungkin mereka harus menyudahi perjalanannya sampai di sini saja. Namun Whis pun berkata bahwa Kazuma jangan menyerah sampai di sini dulu, karena memang di lantai terdalam dungeon ini akan ada banyak sekali senjata yang hebat untuk membantu Kazuma dalam mengalahkan Raja Iblis. Mendengar kalimat mengalahkan Raja Iblis membuat Kazuma menjadi kalap, karena memang ia masih belum menetapkan hatinya untuk mengalahkan Raja Iblis. Lalu, Vanir pun mulai berbicara bahwa Raja Iblis bukanlah yang terkuat sekarang ini, karena memang ia sudah mulai menua, dan kemungkinan besar yang terkuat di antara golongan Raja Iblis adalah putrinya sendiri. Dan sepertinya Raja Iblis juga akan pensiun lalu menyerahkan tahtanya kepada putrinya itu. Lagi pula, keberadaan Raja Iblis sendiri itu adalah untuk dikalahkan oleh para petualang, jadi Kazuma memang harus melawannya. Ya, walaupun Raja Iblis sudah mulai tua, tapi tetap saja ia adalah sosok yang cukup kuat untuk memecahkan tengkorak dari Ogre dalam sekali genggaman saja. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi semakin kalap. Lalu di sini, Whis juga menanyakan tentang skill apa yang akan Kazuma pelajari dengan poin skill sebanyak itu. Di sini, Kazuma pun berkata bahwa mungkin ia akan mempelajari sihir teleport, maka dengan begitu ia bisa mengintip. Namun sebelum Kazuma menyelesaikan kata-katanya, Whis pun berkata bahwa kejahatan yang dilakukan dengan sihir teleport akan mendapatkan hukuman yang berat. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun menjadi keringat dingin lagi. Perjalanan mereka pun berlanjut sampai ke lantai 18, dan di sana mereka langsung disambut oleh banyak sekali Minotaur yang menyerang mereka. Tentu saja hal itu membuat Whis dan Vanir sampai kewalahan. Lalu Kazuma juga dikejar-kejar oleh satu Minotaur. Namun akhirnya, Whis pun mengeluarkan sihir Cross Fortification ya untuk mengubah monster yang menyerang mereka menjadi batu. Dan seperti biasa, Whis juga membangkitkan mereka semua sebagai undead untuk menambah kekuatan tempur mereka. Pada akhirnya, mereka bertiga pun telah mencapai lantai 20. Menurut Kazuma, lantai ini memiliki aura yang sangat berbeda dibanding dengan lantai lainnya. Bahkan setiap dinding lantai ini dilapisi oleh sihir lembut yang bersinar. Lalu, di balik pintu ruangan lantai ini, muncullah suara yang berasal dari bos terakhir dungeon ini. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai vampir abadi sang Raja Undead yang telah hidup selama 1000 tahun. Mendengar hal itu, Whis dan Vanir pun langsung maju, lalu mengatakan bahwa ternyata penguasa dari dungeon ini hanyalah anak ayam yang mengaku sebagai undead yang baru hidup selama 1000 tahun. Mereka pun mengatakan hal itu sambil tersenyum sebagai penjahat. Ya,
kita tahulah kalau vampir itu berbeda satu tingkat di bawah Liz. Dan di sini vampir itu ngaku-ngaku sebagai raja undead di depan Wiz, jadi tentu saja Wiz bersikap seperti itu. Sedangkan Vanir kita tahu sendirilah, ia adalah bangsawan neraka yang tentunya memiliki derajat lebih tinggi daripada vampir. Melihat dua sosok yang lebih agung di depannya membuat nyali vampir itu menjadi ciut. Bahkan, ia berkata bahwa ia akan membuatkan teh untuk mereka, sambil tersenyum ramah di wajahnya yang terlihat seperti ingin menangis. Melihat kondisi itu, Kazuma pun hanya bisa prihatin kepada vampir tua itu. Kemudian, Vanir dan Wiz pun langsung menjarah semua harta yang ada di sana, seperti seorang pencuri. Sementara Kazuma sedang minum teh dengan vampir tua itu. Di sini Kazuma pun meminta maaf karena perilaku teman-temannya yang serakah itu. Tapi di sini, vampir itu pun berkata bahwa seharusnya dialah yang meminta maaf karena ia sudah mengaku sebagai raja dari para undead dan menjadi penunggu dari dungeon ini walaupun ia hanyalah seorang vampir yang baru berumur 1000 tahun. Di sini, vampir itu juga berkata bahwa setelah Kazuma dan temannya itu selesai menjarah, ia akan pindah ke kota sebelah untuk menjadi petani tomat saja. Mendengar hal itu, Kazuma pun dibuat melongo lagi, karena memang ia tidak menyangka ada seorang vampir yang memiliki pemikiran se-ekstrim ini. Setelah beberapa saat berbincang, di sini Vanir pun menyerahkan sebuah pedang dan armor hitam kepada Kazuma untuk pembekalannya dalam melawan Raja Iblis nanti. Di sini, Vanir juga berkata bahwa armor dan pedang ini memiliki aura yang kuat untuk dijadikan perlengkapan bertarung. Tapi di sini, Kazuma pun mengetahui bahwa itu adalah pedang dan armor yang murah. Maka dari itu, Vanir pun menyerahkannya kepada Kazuma. Namun terlepas dari itu semua, nampaknya Vanir juga peduli dengan keadaan Kazuma. Sebelum pergi dari dungeon itu, vampir itu pun memberikan sebuah cincin sihir yang didapatkannya dari seorang petualang yang mencoba menantang dungeon ini saat dahulu. Dan cincin itu dia anggap sebagai hadiah terakhir untuk Kazuma. Panel cerita pun berpindah ke Axel. Saat itu nampaknya sudah tengah malam, dan di sini Kazuma tidak mungkin meneruskan perjalanannya mengejar Aqua. Jadi ia pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Di sini, Kazuma pun meminta Wiz untuk mengajarkan sihir teleport. Namun Wiz berkata bahwa sihir tingkat lanjut itu tidak bisa sembarangan untuk dipelajari, karena memang Kazuma harus memperhatikan setiap detail dari skill tersebut. Tapi, Kazuma bisa saja mempelajari Explosion, karena memang Kazuma telah berkali-kali melihat skill itu dari Megumin. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Aqua yang akan pergi dari Axel. Di sini, Aqua pun bertemu dengan Cecily yang memang sering berkeliaran di malam hari. Dan saat itu, dimulailah percakapan bodoh antara Dewi dan pengikutnya. Dan pada akhirnya, Cecily pun ikut pergi bersama Aqua untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan di sini mereka pun berkata bahwa mereka akan menggunakan jalur utara untuk pergi ke kastil Raja Iblis. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Konosuba-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.